aja dulu. Sebentar lagi putri saya bangun, mereka langsung mau makan. Ya? Iya, biar saya saja yang masak. Sekar, Kelenting Kuning, kamu membereskan rumah ya? Iya. Terserah kalian deh. Nih. Iya. Kelenting Kuning. Iya, Bu. Saya mau pergi dulu. Ya. Kamu jaga rumah. Tapi tolong layani anak-anak saya dengan baik, karena mereka calon istri orang-orang terkenal. Ya. Oh iya, Ibu tenang aja. Makasih ya. Iya. Non, Simbo. Ih, aku kan udah bilang jangan panggil aku Non. Malah sekarang Mbok tuh harus manggil aku Kelenting Kuning. Iya, maaf, kebiasaan. Kenapa? Ke dapur yuk. Ayo. Assalamualaikum. Permisi. Tumben kamu datang duluan. Biasanya ngurus dua anakmu itu. Iya, hari ini dapat pembantu baru 2 orang. Jadi aku bebas dari segala kerjaan. Yang mau dikasih lihat apaan sih? Tunggu bentar ya. Ande, sini nak. Aku memperkenalkan anak angkatku ini. Tante. Ganteng ya? Namanya Ande Lumut. Kulitnya putih, bersih. Kamu pasti bukan dari kalangan biasa. Saya pengembara. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Dia sedang mencari yang cocok. Benar begitu kan? Kebetulan Tante punya 2 anak gadis yang cantik-cantik. Nanti Tante kenalin ya. Ibu-ibu, sini. Sekarang aku kenalkan sama anak angkatku. Wah, ganteng sekali. Jadi menantuku aja ya? Jangan dong jadi menantuku aja. Kamu lebih pantas mendampingi putriku. Siapa bilang? Enak aja. Aku yang bilang. Sudah, jangan pada berantem. Kamu nggak apa-apa kan? Tidak. Kalian siapa? Siapa yang nyuruh masuk rumah aku, ha? Kami pembantu baru di rumah ini, Non. Oh, pembantu. Bilang dong. Pembantu. Baguslah. Oh ya, mendingan sekarang kalian berdua itu bersihin kamar aku. Terus jangan lupa cuci spray sama sarung bantalnya. Cepetan. Apa lagi? Gimana sih? Bukan di situ kamarnya, tapi di situ. Makanya nanya-nanya dong, jangan so tahu. Kamarku juga dibersihin. Jangan lupa nyuci spray, sarung bantal juga. Cepetan. Iya. Cepet. Wow, makan. Aku duluan. Aku duluan. Aduh, Mbok, bau banget nih. Ih, jorok banget sih. Nggak pernah dibersihkan kali. Ya udah, kamu beresin kamarnya biar aku yang cuci sarung bantal dan sarung gulingnya ya. Iya, Mbok. Halo sayang. Anak ibu udah pada bangun. Ibu. Bu, makanannya enak banget. Apalagi ayamnya, enak banget. Aku udah nambah 4 kali. Aku 3 kali, Bu. Enggak. Stop. Mulai sekarang kalian nggak boleh makan banyak-banyak. Emangnya kenapa? Kalian harus diet supaya langsing, supaya nggak gemuk. Karena ibu akan memperkenalkan kalian berdua sama pemuda tampan, anak angkatnya Ibu Randa. Siapa namanya, Bu? Namanya Ande Lumut. Dia itu tampan sekali, kulitnya bersih. Ibu yakin dia pasti orang kaya yang lagi nyamar jadi rakyat biasa. Orang kaya. Kenapa ibu nggak suruh dia untuk melamar aku langsung aja?
enak aja. Aku juga dong, Bu. Enggak, saya nggak bisa. Saingan kalian tuh banyak. Kalian harus berusaha sendiri untuk berebut hati dia. Orang kaya yang lagi nyamar jadi orang biasa. Apa itu Panji? Nggak mungkin. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu, dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Datanglah kasih, walau hanya sekejap, pengobat rinduku yang tiada tertahan. Datanglah kasih, walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam hayalan oh semata? Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Semoga mimpi menjadi nyata, semoga cinta jadi nyata. Kenapa keluarga kita bisa seperti ini kan? Dinda Padukasari dan Intan Sari kabur dari rumah karena takut dihukum. Sekarang Sekartaji ikut-ikutan kabur. Rencana pernikahan yang sudah kita susun dengan matang gagal berantakan. Sekarang kedua mempelainya hilang begitu aja. Sudahlah Dinda, jangan sesali apa yang sudah terjadi. Mungkin memang sudah harus terjadi apa yang diterima oleh Panji dan Sekartaji, yaitu prihatin dulu sebelum menikah. Mudah-mudahan saja ucapan Kanda itu benar. Aku yakin benar. Oleh karena itu, kita bersabar saja. Kita berdoa mudah-mudahan mereka dipertemukan kembali. Mudah-mudahan saja ucapan Kanda itu benar ya. Aku yakin benar. Oleh karena itu, kita bersabar saja. Iya Kanda. Kamu nggak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Iya nih, badan aku pegel-pegel banget. Capek. Ya udah, nggak usah diteruskan. Mbok nggak tega melihat kamu melakukan pekerjaan seberat ini. Mbok, yang banyak kerja itu Mbok, bukan aku. Aku tadi cuma setrika, nyapu, sama beresin kamar. Itu sudah termasuk pekerjaan berat. Kalau dipaksakan kamu bisa sakit. Ya mudah-mudahan aja enggak, Mbok. Sudah, ayo istirahat. Den, Ibu Randa yang mencarikan jodoh buat Aden. Terus bagaimana dengan Non Sekar, Den? Tetap saja cocok atau tidaknya aku yang menentukan. Siapa tahu di antara wanita yang disodorkan Ibu Randa itu ada Sekartaji. Tapi dipikir-pikir,
kemana menghilangnya Non Sekar dan ibunya, Den? Aku yakin ada yang menyembunyikan mereka dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena sangat tidak mungkin si Kartaji menolak menikah dengan aku. Nah, aku juga berpikir kayak gitu, Den. Bener itu, Den. Makanya aku menerima tawaran Ibu Ratih. Ya udah, mudah-mudahan pikiran Aden kali ini benar. Kita berdoa aja, Den. Ya, Ayo, Den, tidur ah. Di mana engkau di mana? Di mana engkau di mana? Ku cari-cari di mana-mana. Oh kekasihku, kemana aku mencari, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari. Dengar kasih, dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi tiada arti tanpa dirimu. Oh pulanglah duhai sayang, ku kesepian. Pulanglah kasihku sayang, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari. Dengar kasih, dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi tiada arti tanpa dirimu. Oh pulanglah duhai sayang, ku kesepian. Pulanglah kasihku sayang, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari. Kuning, Ini belanjanya, Bu. tolong bantu ibu. Sini, Bu. Anak-anak udah pada bangun? Belum, Bu. Ya udah kalau gitu tolong bawain ini. Cepat masak ya, nanti mereka mau langsung makan soalnya. Iya, Bu. Mbok. Aduh, Ya. aduh berat. Aduh, Ini, Mbok. Tadi Ibu nyuruh kita supaya cepet-cepet masak. Ya udah, biar si Mbok yang masak, kamu nyapu halaman sana. Oh ya udah, Mbok yang masak ya. Nah, ayo bangun nak.
Ibu, sebentar aja, aku masih ngantuk nih. Kamu bangun dong. Sayang bangun. Kalau nggak bangun nanti ibu bangunin Biru aja ya. Biar dia nanti yang duluan ketemu sama adik-adik lumut. Harus aku duluan. Aku duluan yang harus ketemu dengan ande-ande lumut. Sayang. Kamu harus mandi dulu. Biar cantik, kamu harus dandan yang paling cantik. Karena Ibu Randa kan udah membuka kesempatan buat gadis-gadis di kabupaten ini. Siapa yang bisa mengambil hati adik-adik lumut? Siapa tahu kamu nanti yang dipilih. Iya, Ibu benar banget. Jadi sekarang aku harus mandi dulu, ya Bu. Kuning. Sekarang tolong kamu siapin air hangat untuk aku mandi. Terus jangan lupa juga, kamu harus nyetrikain baju aku sampai licin. Tunggu apa lagi? Iya, Non. Sayang, kamu harus dandan yang wangi, yang cantik banget ya. Iya. Kuning! 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 Iya, Non, ya. Mana sih kamu? Aku panggil-panggil juga. Kemana sih? Ini habis dari kamar kelenting merah, Non. Kenapa? Siapkan alat-alat mandi gue, terus jangan lupa setrika baju gue sampai licin. Cepetan! Iya, Non. Cepetan! Kuning, bantuin aku pakai baju dong. Ini gimana? Iya, Non. Aduh, Ini gimana sih? Ya, gini. Ini bantuin gimana nih rambutnya? Rapiin. Cepetan. Iya, sebentar. Aduh, yang bener dong. Ih, jangan ditarik-tarik. Kuning, bedaknya mana sih? Aduh, cepetan. Iya. Aduh, Non, sebentar ya, saya cariin dulu bedaknya kelenting merah. Jangan lama-lama ya. Iya. Cepet. Ini. Lama amat sih. Rapiin dong rambutnya, cepetan. Kuning! Iya, Non, tunggu sebentar. Kuning! Kuning! Lo gimana sih? Kan gue suruh nyisir rambut gue dulu, bukan dia. Kuning itu ngeberesin rambut gue. Karena gue paling tua, jadi lo harus kalah sama gue. Ibu! 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 Pusing, kalian ini berantem berisik banget. Ada apa sih? Ibu, ini nih si merah nguasain kuning. Dia nggak boleh ngurusin aku. Udah. Merah, kamu nggak boleh gitu dong. Biru kan juga butuh tenaganya Kuning. Iya, tapi nanti Bu, setelah si kuning selesai ngeberesin rambutnya aku. Udah. Kamu sama ibu aja, sayang. Sana pergi. Sepatu gue mana? Di sana. Cepetan bersihin. Iya. Ih, lama banget sih. Aku lapar, kita makan. Apa nih? Kalian kenapa pada makan? Nanti make upnya pada rusak. Aduh Ibu, nggak apa-apa. Kalau cuma make up yang rusak doang, kan ada kuning. Oh iya kan? Iya kan ada kuning. Bu Surti tolong layanin ya. Iya. Makan yang banyak. Bu, saya boleh ikut nemuin ande-ande lumut? Apa? Kamu mau bertemu sama ande-ande lumut? Iya. Mana mungkin ande-ande lumut mau bertemu dengan kamu? Tubuhmu bau, bajumu jelek lagi. Tapi kan saya bisa mandi dulu lagian. Saya yakin kalau ande-ande lumut itu tidak memandang orang dari penampilannya. Kuning, kamu itu sadar sedikit dong. Ngaca dong. Kamu itu di sini cuma seorang pembantu. Jadi nggak mungkin kan si ande-ande lumut mau pacaran sama pembantu.
Kacang Kuning nggak boleh sampai ketemu sama Andi-Andi Lumut. Meskipun dia miskin, tapi kecantikannya melebihi kecantikan kedua anakku. Aduh, kalau dilarang, nanti dia minta berhenti lagi. Hari gini mau cari tenaga pembantu gratisan di mana? Mesti cari akal nih. Bukannya ibu gak ngizinin kamu ketemu sama Andi-Andi Lumut, tapi kan kamu tahu kedua anak ibu gak mau pergi bareng sama kamu. Sekarang gini aja, gimana caranya kamu bisa ngebersihin pantat panci yang sudah kotor ini sampai jadi bersih banget, sampai jadi baru. Nanti ibu coba bujuk mereka, ya. Tapi Bu, gosong di pantat panci ini kan udah nempel lama. Nggak mungkin bisa hilang, pasti ada bekasnya. Enggak, pasti bisa sayang. Yang penting kamu mau usaha. Terus kamu bersihin jangan di dapur, di pinggir kali sana, ya. Ayo, katanya kamu mau cepat pergi sama mereka, ya. Aduh, anak-anakku kok masih pada makan sih, gimana? Sedikit dulu, udah aja. Udah makannya udah, kalian harus berangkat. Ayo, Bentar, aduh, udah makannya udah. Ayo. Aduh, si Kuning mana sih? Si Kuning lagi di kali, ibu suruh nyuci panci biar nggak ikut sama kalian. Ini si Bu, bedakku. Iya, ini bedaknya, cepet. Aduh, sayang. Aduh, rambut aku gimana nih? Aduh, masih cantik, Rambutku Kalian harus cepet berangkat. Nanti si Kuning keburu datang, ayo. Iya. Ayo cepetan. Yuk, Bu. Dah. Ibu Wati tuh pasti sengaja bikin aku sibuk, biar aku nggak bisa ketemu sama Andi-Andi Lumut. Sampai bumi berhenti berputar juga, tetap aja nih panci gosong kayak gini. Sekar, kenapa kamu bersedih, Sekar? Bang Otong-tong, kita ketemu lagi. Aku bertanya, kenapa kamu bersedih? Kamu malah gembira melihat aku. Ini, aku disuruh bersihin pantat panci yang gosong ini sama majikanku. Itu masalah gampang. Letakkan panci itu di depanku. Mau diapakan? Letakkan aja. Aku akan membuatnya baru lagi. Ya ampun. Panci ini sekarang jadi baru lagi. Aku sudah menolongmu. Sekarang giliran kamu menolongku. Menolong kamu? Apa yang bisa aku tolong? Putuskan leherku ini dengan pisaumu itu. Apa? Aku sudah bosan hidup. Aku mau mati saja. Enggak, aku nggak bisa ngelakuin itu. Kamu kan sudah berjanji mau menolongku. Iya, tapi nggak dengan cara membunuh kamu. Tidak apa-apa, aku yang meminta. Tapi aku nggak bisa. Pejamkan saja matamu saat memotong leherku. Ayolah, Sekar. Ayo, Sekar, lakukanlah. Baiklah. Bangau itu sudah mati, Sekar. Kamu siapa? Mana Bangau itu? Aku Sri Rati. Aku jelmaan Bangau Tong-Tong tadi. Karena kutukan dukun jahat dari Gunung Teluh. Dan kutukan itu bisa hilang jika ada anak manusia yang berbaik hati mau memotong leherku. Jadi aku udah nolong kamu? Iya, tapi aku minta satu pertolongan lagi darimu. Apa itu? Tongkat ini bukan tongkat biasa.
Meskipun tongkat ini kecil, tapi ini berhasiat untuk menolong kutukan seseorang. Tapi gimana cara menggunakannya? Lemparkan tepat pada wajahnya. Terus siapa yang harus saya tolong? Kepiting raksasa Yuyu Kangkang. Apa? Iya. Kamu yakin ini jalan ke rumah Ibu Randa? Apa kamu nggak salah jalan? Ya, aku nggak begitu yakin juga sih. Lalu bagaimana kita nyebrang ke danau itu? Ya, aku juga nggak ngerti sih. Gimana dong? Kita balik arah aja yuk. Tolong jangan makan kami. Tolong biarkan kami berdua pergi. Jangan, Pak. Aku tidak akan memakan kalian. Karena aku sudah berjanji pada seseorang untuk tidak membunuh dan memakan manusia lagi. Bolehkah aku minta tolong padamu untuk menyeberangkan kami ke seberang sana? Boleh saja. Aku akan menyeberangkan kalian. Tapi beri aku imbalan. Apa? Imbalan? Ya, kalian harus bersedia aku cium. Apa? Kalian bersedia? Baiklah, kalau itu yang kamu mau, kami bersedia untuk dicium. Kamu duluan, Ki. Kamu duluan, Kak. Sini. Sekarang cepat pejamkan mata kalian. Ayo. Terima kasih. Sekarang kalian boleh pergi. Ayo sana, pergilah. Ayo, kita pergi sekarang. Ayo. Ibu! Ibu! Bu! Ini, Bu, pancinya udah bersih. Wah, bersih banget. Sampai kayak baru. Ini kamu bersihin sendiri? Iya, saya bersihin sendiri. Gimana, sekarang saya sudah boleh ketemu sama andi-andi lumut, kan? Oh iya. Pasti aja boleh. Tapi Merah sama Biru kan udah pergi. Gimana, tunggu mereka pulang dulu, nanti baru kamu ke sana, ya? Tapi, Bu, nanti saya nggak punya kesempatan lagi dong. Bisa. Percaya deh sama Ibu. Ini, Ibu mau ke depan dulu. Ya ampun, Biru. Akhirnya kita sampai di sini juga. Tapi sebaiknya kita dandan dulu dong. Maaf ya, kamu belum bisa diterima. Nah, Ibu doakan mudah-mudahan kamu bisa dapatkan laki-laki yang lebih ganteng dari andi-andi lumut. Iya, Bu, nggak apa-apa. Aku permisi dulu, Bu. Iya. Tante Landa. Kalian pasti... Aku kelenting merah dan aku sekelenting biru. Kami juga
ingin ikut melamar Ande Lumut. Boleh. Pasti di antara kalian ada yang terpilih. Kalian cantik-cantik. Dan lihat, busana kalian juga bagus-bagus. Tapi, siapa di antara kalian yang mau duluan ketemu Ande Lumut? Saya duluan Tante. Jadi kalau begitu kamu di sini dulu ya. Ayo, Tante antar. Aku doakan si Kelenting Merah tidak berhasil. Biar aku yang menjadi istri si Ande Lumut. Ande Lumut. Aku Kelenting Merah. Aku siap menjadi calon istri kamu. Ande Lumut, keluarlah. Ada putri yang ingin melamarmu. Rupanya sangat cantik sekali. Namanya Kelenting Merah. Bu, Ibu, aku tidak mau. Aku tidak berniat menikahinya. Putri itu kekasihnya Yuyu Kangkang. Baunya saja amis, seperti Yuyu Kangkang. Perempuan macam apa sih yang kamu cari? Masa aku dandan secantik ini masih kamu bilang aku kurang cantik? Maaf, sepertinya Ande Lumut menolakmu. Katanya kamu punya pacar namanya Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang? Iya, setahuku ia adalah kepiting raksasa. Nah ya, pasti kamu tidak berhasil kan? Sekarang giliran aku. Ayo Tante, aku sudah tidak sabar lagi nih. Ih, sombong amat sih si Biru. Dasar kepiting kurang ajar. Gara-gara kamu aku jadi gak diterima sama si Ande. Si Biru pasti juga gak bakal diterima. Ayo Tante. Iya. Aduh, sabar. Aduh, aku nggak sabar nih. Mudah-mudahan dia mau ya. Iya. Sini. Ande Lumut, keluarlah. Ada putri yang mau melamarmu. Rupanya sangat cantik sekali. Namanya adalah Kelenting Biru. Bu, Ibu, aku tidak mau. Aku tidak berniat untuk menikah dengannya. Putri itu kekasihnya Yuyu Kangkang. Apa kamu bilang? Dan bau amisnya sama seperti Kelenting Merah. Aku jadi ingin muntah. Maaf, kamu ditolak juga. Merah, ayo kita pulang. Sombong banget ya. Nyari gadis yang seperti apa sih? Ya susah lah, kita orang-orang kota. Jadi kalian ditolak mentah-mentah sama Ande Lumut? Iya Bu, masa kata si Ande kita pacaran sama Yuyu Kangkang. Siapa dia? Kepiting raksasa Bu. Dan kata Ande bahwa kita amis seperti kepiting itu. Itu kan fitnah. Kalau emang dia nolak, ya nolak aja, gak usah pakai fitnah-fitnah segala. Itu bukan fitnah Bu. Apa? Iya, saat pergi ke rumah Ibu Randa tadi, kami bertemu kepiting raksasa itu dan membiarkan pipi kami dicium olehnya. Aduh ampun, kalian ini tolong. Udah tahu mau ketemu Ande Lumut, bukannya hati-hati. Ngapain kalian mesti pacaran dulu sama Yuyu Kangkang? Ibu, kami tuh gak pacaran sama Yuyu Kangkang.
Bu, daripada kami dibunuh, lebih baik kami dicium. Iya, tapi lihat akibatnya. Kalian nggak bisa dapetin ande-ande lumut. Bu, berarti sekarang giliran saya ketemu ande-ande lumut dong. Kamu itu nyadar nggak sih? Ngaca nggak sih? Kita berdua aja yang dandannya udah cantik kayak gini aja. Itu nggak diterima sama si Ande. Apalagi mukanya kayak kamu. Tapi kan gak ada salahnya kalau saya coba dulu. Lagian ibu kan udah janji sama saya. Oke, Ibu akan tepati janji. Sekarang ikut. Mau kemana, Bu? Ikut. Aduh, Bu, saya mau diapain, Bu? Jadi yang ya. Nah, kamu harus pakai ini ya, biar tambah cantik. Cantik banget. Iya, biar kamu tambah cantik. Terus biar si Ande jatuh cinta sama kamu. Pasti dia terpikat sama lo. Biar aman juga nanti di jalan ya. Ibu Wati, apa yang ibu lakukan pada kelenting kuning? Ah, udah, kamu jangan ikut campur. Sekarang kalian berdua harus pergi. Ibu doakan bisa berhasil, ya. Sana, Makasih, Bu. Kuning. Nanti kalau misalnya kamu jadi menikah sama si Ande, jangan lupa kirim-kirim undangan buat kita ya. Tapi kalau nggak jadi menikah, jangan bunuh diri ya. Permisi. Aduh Non, seharusnya Non jangan mau dipermalukan. Tapi nggak apa-apa, aku nggak keberatan kok, Bi. Iya, tapi Non sudah dipermalukan. Lebih baik sekarang kita ke sungai, cuci dulu seluruh tubuhnya ya. Aduh Mbok, udah nggak ada waktu lagi. Aku pengen cepet-cepet nemuin rumah Ibu Randa. Aku pengen tahu apa benar Panji Asmara Bangun yang nyamar jadi ande-ande lumut. Ya udah. Apa benar ini jalan menuju rumah Ibu Randa? Kata kelenting merah sih gitu, Mbok. Kita harus ngelewatin jalan ini. Dia pasti bohong. Apa itu, Non? Itu kepiting raksasa. Aduh, gimana nih? Aduh, Gusti. Udah, Mbok, tenang aja. Dia nggak bakal makan kita kok. Bau apa ini? Ini bau tubuhku. Kamu nggak suka? Tidak. Aku hanya suka pada gadis yang bersih dan wangi. Tidak kotor dan jorok sepertimu. Seluruh tubuhmu penuh lumpur. Aku tidak tahan. Tunggu, jangan pergi dulu. Apalagi, aku tidak mau berurusan denganmu. Aku udah minta tolong. Apa yang bisa kubantu? Tolong seberangkan kami ke sana. Nanti aku kasih imbalan. Baiklah. Kalau begitu kalian naik ke tubuhku. Ayo, Mbak. Enggak, takut. Enggak, ayo. Tidak butuh imbalan kalian. Tugasku sudah selesai. Tunggu. Ada apa lagi? Terima ini. Selamat terakhir kembali Bapak Kamajaya. Ya,
kamu yang menolongku. Dan kamu tahu namaku. Iya, tapi itu berdasarkan petunjuk Ibu Sri Ratih. Ah, kamu juga kenal dengan istriku? Dia itu sahabat aku dari kecil. Dan sekarang dia lagi nunggu Bapak di tepi kali. Aku akan segera menemuinya. Terima kasih atas pertolonganmu. Iya, sama-sama. Permisi. Ayo, Mbok. Permisi. Iya? Maaf, Bu, saya mau ketemu sama Andi-Andi Lumut. Apa? Enggak, aku nggak mengizinkan anakku ketemu sama kamu. Kamu kotor. Mau? Udah, sekarang kamu pergi aja. Lagi pula, Andi-Andi Lumut gak mau ketemu orang seperti kamu. Loh, Ibu belum tahu jawabannya kok udah ngambil kesimpulan gitu aja sih? Itu nggak baik, Bu. Bukan urusan kamu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi saya bakalan tetap nunggu Ande di sini sampai dia keluar dan dia tahu siapa sebenarnya ibu angkatnya itu. Ya udah, boleh deh. Masuk, ketemu Andi-Andi Lumut. Ayo cepat, Mbak. Andi Lumut, keluarlah. Ada putri yang mau melamarmu. Rupanya jelek sekali. Namanya Kelinting Kuning. Bu, Ibu, aku tidak mau. Aku tidak berniat untuk menikah dengannya. Putri itu kekasihnya Yuyu Kangkang. Aku bersumpah aku bukan kekasihnya Yuyu Kangkang. Kenapa kamu tega banget ngomong seperti itu? Bu, Ibu, sekarang aku mau. Aku mau menikahinya. Dan putri jelek ini yang aku mau. Panji, Sekar. Prasanta, Iya, Den. cepat siapkan air kembang. Ah, iya ya. Sekarang kita bersihkan dulu tubuh kamu ya. Ini dia Sekartaji yang saya kenal. jadi kalian ini calon pasangan suami istri yang terpisah. Iya, dan sekarang mereka sudah bersatu lagi. Mudah-mudahan untuk selamanya. Iya. Sekarang kita pulang ke Kediri supaya bisa langsung dinikahkan. Iya.